Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah buka puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usianya yang ke-40 tahun beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu yang pertama kepadanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka secara otomatis beliau adalah sebagai rasul utusan Allah yang diwajibkan untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia di muka bumi ini. Seiring berjalannya waktu, beliau menyampaikan dakwahnya secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, maupun secara alaniyah, secara terbuka kepada seluruh masyarakat umum. Namun ternyata berbagai macam ujian, halangan serta rintangan senantiasa menyertai setiap perjalanan dakwah beliau di kota Mekah. Apalagi dalam 1 tahun beliau mendapatkan salah satu ujian yang luar biasa, sangat menyayat hatinya, dengan kepergian istrinya tercinta Khadijah binti Khuwailid serta paman yang selalu melindunginya, yaitu Abu Talib. Peristiwa ini dikenal di dalam sirah Nabawi dengan istilah Amul Huzni, yaitu tahun berduka. Yang mana tahun berduka tersebut terjadi di tahun ke-10 kenabian, di mana istri beliau Khadijah binti Khuwailid dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid dijemput oleh Allah ketika usianya yaitu 65 tahun. 25 tahun berumah tangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah jemput di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pukulan yang telak bagi Nabi Muhammad SAW, karena sudah tidak ada lagi orang yang selalu memotivasi, orang yang selalu mensupport serta mendukung dakwah beliau di kota Mekah. Dan kemudian tak lama sepeninggal Khadijah binti Khuwailid, menyusul kemudian paman beliau yang bernama Abu Talib juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu bahwasanya Abu Talib adalah pemimpin suku Quraisy sekaligus pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Makkah. Secara otomatis tidak ada lagi yang melindungi serta menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah di kota Mekah. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk mencari perlindungan baru dengan melakukan perjalanan ke Taif, yang mana perjalanan ke Taif kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Di sana Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya serta mencari perlindungan. Namun ternyata yang didapatnya adalah penolakan dari orang-orang yang ada di Taif. Bahkan tidak hanya itu, kemudian Rasulullah SAW sampai kemudian diboikot untuk tidak bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu di kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW merasakan
kesulitan yang sangat, karena ketika ke Taif diusir, dan ketika ingin kembali ke Mekah ternyata sudah tidak boleh lagi masuk ke Mekah. Namun walaupun demikian Rasulullah SAW tidak surut untuk kembali ke kota Mekah serta berdakwah di tempat tersebut. Sehingga kemudian Nabi SAW yaitu menemui beberapa pemimpin kabilah, diantaranya yaitu Mut'im bin Adi, yang mana beliau adalah pemimpin kabilah Bani Naufal, serta beliau juga meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi agar menjadi penjamin serta pelindung ketika kembali ke Mekah. Dan alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Mut'im bin Adi setuju serta mengawal Rasulullah SAW bersama seluruh keluarganya untuk membawa Nabi ke Mekah serta menjamin keselamatan Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai Mekah, kemudian Abu Lahab, yang mana beliau adalah adik dari Abu Talib yang melanjutkan tampuk kepemimpinan kabilah Bani Quraisy, kemudian makin menjadi. Walaupun beliau adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak seperti Abu Talib yang melindunginya. Justru Abu Lahab hendak menyakiti bahkan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari yang didapatkan hanyalah cacian dan makian. Bahkan sampai-sampai Nabi dan keluarga diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tidak bisa, yaitu melakukan interaksi, melakukan perdagangan dengan orang-orang Quraisy, sehingga kemudian Nabi dan keluarga mengalami yaitu kekurangan bahan makanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian Nabi tak surut untuk menyebarkan dakwah Islam kepada kaum Quraisy yang ada di Mekah. Hingga akhirnya kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah dan kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Amul Huzn, tahun berduka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika beliau menyampaikan dakwahnya mengalami ujian yang luar biasa. Ujian yang mungkin bagi para dai, para pendakwah di zaman sekarang tidak akan sanggup melewati ujian tersebut. Tapi Rasulullah SAW beliau bisa melewatinya. Oleh karena itu, pesan kepada para dai, para pendakwah, bahwasanya ketika berdakwah itu pastilah akan datang ujian, rintangan, musibah dan lain sebagainya akan kita hadapi. Dan itu semuanya adalah untuk menguji sampai sejauh mana keistiqomahan kita dalam menyampaikan dakwah agama ini. Contoh yang sederhana misalnya, ketika saat ini bagaimana ketika pandemi wabah COVID-19 membuat para dai, membuat para pendakwah kemudian tidak bisa berinteraksi langsung dengan jamaah, dengan masyarakat untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Namun alhamdulillah, berkat kecanggihan teknologi saat ini kita bisa tetap berdakwah walaupun ya kita tidak bertemu dengan jamaah, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi media sosial untuk menyampaikan dakwah kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dakwah melalui media sosial ini tetap bisa menjadi salah satu alternatif bagi para dai ataupun pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya kepada jamaah yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kisah
Amul huzan yang dialami oleh Rasulullah SAW membangkitkan semangat kita para dai, para pendakwah untuk tetap berkreasi dalam menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia di bumi ini. Semoga apa yang disampaikan dalam kultum sore hari ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.